Halo, di sini saya akan menjelaskan video presentasi dari kelompok 2 mengenai pengendalian internal. Kelompok 2 berisi Monika Ayurosari, Andres Revarandi, Devi Rangga, dan Ria Ratri. Kita lanjut. Pengendalian internal. Pengendalian merupakan bagian dari kehidupan kita. Sistem pengendalian internal dan prinsip pengendalian internal digunakan untuk membatasi pergerakan data pada titik ekstrim tertentu. Perusahaan juga harus menerapkan pengendalian sebagai alat bantu untuk mengarahkan perilaku karyawan keuangan pelanggan. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Sebagai gambaran, Undang-Undang Sarbanes-Oxley dianggap sebagai salah satu hukum yang paling penting dan signifikan sepanjang sejarah yang mempengaruhi perusahaan publik. Undang-undang ini menekankan perlunya penilaian atas pengendalian serta pelaporan keuangan bagi seluruh perusahaan. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Amerika harus memakai Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek AS juga harus mematuhi ketentuan ini. Pengendalian menurut para ahli. Pengertian pengendalian internal pada para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, Undang-Undang Sarbanes-Oxley mengharuskan adanya pengendalian internal yang kuat dan efektif terhadap pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Prinsip pengendalian internal seperti itu sangat penting karena dapat mencegah kecurangan dan pembuatan laporan keuangan yang menyesatkan. Selain itu, pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan mengarahkan kegiatan operasi perusahaan dan mencegah pencurian serta penyalahgunaan data perusahaan. Saya Monika Ayurosari. Selanjutnya adalah tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis, informasi bisnis akurat, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Manfaat sistem pengendalian intern bagi perusahaan adalah dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Perusahaan harus patuh pada hukum, peraturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Contoh standar serta hukum tersebut mencakup 1. Peraturan mengenai lingkungan hidup. 2. Klausul perjanjian. 3. Peraturan keselamatan kerja. Dan yang keempat, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Komponen pengendalian internal atau internal control. Unsur-unsur pengendalian intern menurut para ahli yang perlu dirancang dan diterapkan oleh manajemen perusahaan adalah 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian resiko atau risk assessment. 3. Kegiatan pengendalian. 4. Pengawasan. 5. Informasi dan komunikasi. Yang pertama, lingkungan pengendalian mencakup penunjukan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, melaksanakan tanggung jawab pengawasan, menciptakan struktur wewenang dan tanggung jawab, menunjukkan komitmen terhadap kompetensi, serta menegakkan akuntabilitas. Nama saya Andres Revarandi akan mempresentasikan pengendalian internal tentang penilaian risiko. 1. Tentukan tujuan yang tepat. 2. Identifikasi dan lakukan evaluasi risiko. 3. Nilai kemungkinan risiko kecurangan. 4. Identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan signifikan. Kegiatan pengendalian. 1. Pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. 2. Pilih dan kembangkan pengendalian
umum terhadap teknologi. 3. Sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Pengawasan. 1. Lakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah. 2. Evaluasi dan komunikasikan kekurangan dan kelemahan. Saya Diah Ratri, NIM 171600211. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, gunakan informasi yang relevan. Yang kedua, berkomunikasi secara internal. Dan yang ketiga, berkomunikasi secara eksternal. Berikutnya yaitu kesimpulan. Dengan memperhatikan apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tujuan pengendalian intern, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian intern bukan hanya merupakan prosedur untuk memeriksa dan menganalisa ketelitian data akuntansi, melainkan juga meliputi semua metode dan kebijakan yang telah digunakan perusahaan dalam mengendalikan jalannya operasional perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian intern akuntansi atau preventive controls, dan yang kedua pengendalian intern administratif atau feedback controls. Pengendalian akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya yaitu adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh selanjutnya yaitu pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.